Salam kasih, jumpa dengan saya kembali. Kali ini kita akan membahas topik tentang sifat kemanusiaan. Siapakah yang menciptakan manusia? Dan bagaimanakah sifat kemanusiaan itu? Banyak orang saat ini percaya bahwa manusia berevolusi dari bentuk kehidupan hewan yang lebih rendah dan merupakan hasil dari proses alami yang memakan waktu miliaran tahun. Masih ada lagi pendapat-pendapat yang lain tentang asal mula manusia ini. Kalau begitu, siapakah yang menciptakan manusia? Jawabnya adalah yang menciptakan adalah kealahan. Kejadian 1 ayat 26 berkata, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah dalam Kejadian 2 ayat 7. Ada rumusnya di sini. Debu tanah dalam kurung elemen bumi ditambah napas kehidupan sama dengan makhluk hidup atau jiwa yang hidup. Di dalam bahasa Ibrani disebut namanya nepes kayah. Nepes kayah adalah makhluk hidup. Nepes diterjemahkan sebagai makhluk atau jiwa, berasal dari nafas yang berarti bernapas. Jadi nepes pada dasarnya menunjuk manusia sebagai makhluk hidup atau seseorang. Jelas bahwa setiap manusia adalah unit yang tak terpisahkan. Tubuh, jiwa, dan roh berfungsi dalam kerjasama yang erat, mengungkapkan hubungan yang erat, simpatik di antara kemampuan spiritual, mental, dan fisik seseorang. Nah, penting untuk dicatat bahwa Alkitab mengatakan bahwa manusia menjadi jiwa yang hidup. Tidak ada dalam catatan penciptaan menunjukkan bahwa manusia menerima jiwa, semacam entitas terpisah yang pada penciptaan disatukan dengan tubuh manusia. Penciptaan umat manusia adalah puncak dari semua penciptaan. Umat manusia diciptakan menurut tipe Allah. Sebagai manusia, kita semua memiliki sifat yang sama, yang membentuk kesatuan genetis. Umat manusia diciptakan menurut gambar moral Allah. Nasib mereka adalah untuk mencapai ekspresi tertinggi dari gambar Allah, untuk mencintai Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran kita, dan untuk mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Nah, sebagai manusia, kita harus mencerminkan karakter Allah dalam pikiran dan tindakan karena kita diciptakan menurut gambarnya. Selanjutnya kita melihat indikasi lain dari kesatuan organik umat manusia dalam pernyataan Alkitabiah bahwa pelanggaran Adam membawa dosa dan kematian atas semua orang, dan dalam penyediaan keselamatan untuk semua orang melalui Kristus. Nah, meskipun diciptakan sempurna dan dalam gambar Allah dan ditempatkan di lingkungan yang sempurna, Adam dan Hawa menjadi pelanggar. Allah tidak menciptakan dosa, tetapi konsekuensi langsung dan jangka panjang dosa itu ada, yakni perubahan sifat manusia yang mempengaruhi hubungan antara sesama serta hubungan manusia dengan Tuhan. Konsekuensi yang mengerikan yang muncul dari hal ini mengungkapkan keseriusan pelanggaran mereka. Allah mengutuk perantaran iblis, si ular, Hawa, dan kepada Adam. Bahkan sejarah mengungkapkan bahwa keturunan Adam mengalami sifat keberdosaannya. Perjanjian Baru menyatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Rasul Paulus akhirnya mengakui bahwa manusia membutuhkan kekuatan ilahi untuk menang. Harapan kita bergantung pada Yesus Kristus yang tergantung di kayu salib. Golgota menyatakan bahwa kita membutuhkan pengganti untuk membebaskan kita.
pesan Tuhan membawa kekuatan, karena hal itu mengumumkan bahwa meskipun iblis telah membawa umat manusia di bawah kuasanya, akhirnya dia akan dikalahkan. Harapan satu-satunya umat manusia yang jatuh adalah menerima undangan Allah untuk masuk ke dalam perjanjian kasih karunia-Nya. Melalui iman kepada Yesus, kita dapat mengalami hubungan ini yang menjamin adopsi kita sebagai anak-anak Allah dan ahli waris bersama Kristus kepada kerajaan-Nya. Sebagai penutup dalam pembahasan ini adalah, marilah kita menyadari bahwa kita semua adalah orang berdosa. Kita membutuhkan juru selamat, yaitu Yesus Kristus, supaya kita selamat. Tuhan memberkati kita.